Parkan, boleh Pak, silakan langsung kita berinteraksi atau gimana Pak? Boleh, boleh. Dari Bapak aja dulu nggak apa-apa. Tadi kan dari saya pertama. Sekarang saya coba mau mendengar dari Bapak Ardiansa dulu. Oke, siap-siap. Oke Pak, jadi saya sampaikan dulu pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Pendeta sudah mau hadir di komal saya. Saya akan sampaikan bahwasanya konsep ketuhanan di dalam Islam itu adalah konsep tauhid, konsep mengesahkan Allah. Semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah membawakan satu konsep, yakni konsep menyembah satu-satunya Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Termaktub di surat Toha ayat 14, ketika itu Nabi Musa sedang mencari jati diri Allah itu seperti apa dan sebagainya. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa yang diabadikan kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, bunyinya begini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, wa aqimis sholah lidzikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, lidzikri, untuk mengingatku. Kemudian Nabi Musa sudah berfirman sudah berkata seperti sudah difirmankan oleh Allah seperti itu dalam kisahnya. Kemudian saya akan mengangkat suatu ayat juga dari surat Al-Ikhlas. Nabi Muhammad SAW difirmankan oleh Allah, diberikan firman oleh Allah, bunyinya begini Pak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah hai Muhammad, dialah Tuhan yang Maha Esa. Jadi Tuhan itu Esa, tidak ada dua, tidak ada tiga, yang disembah oleh kita semua, pencipta alam semesta. Tidak diperanakkan dan juga tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak serupa dengan apapun juga. Itu konsep ketuhanan di dalam Islam. Seperti di surat Asy-Syura ayat 11 berbunyi berbunyi laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan apapun juga. Jadi Allah itu tidak undefined, tidak terdefinisikan di dalam otak kita. Seperti apa ya Allah itu ya? Apakah Allah itu laki-laki atau perempuan? Naudzubillah min dzalik. Tidak seperti itu Allah. Jadi tidak ada di pikiran kita Allah itu seperti itu. Seperti apa dan lain sebagainya. Jadi oh iya, sebentar. Oke. Jadi seperti itu konsep ketuhanan dalam Islam. Jadi saya sudah tanggapi tadi, saya sudah sebutkan tadi. Di dalam Islam itu juga konsep-konsep ketuhanan yang di Taurat itu juga sama, menuhankan satu-satunya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Isa di dalam Islam, di dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah ayat 117 menyatakan bahwasanya dengan jelas Nabi Isa membawa konsep tauhid, yaitu menyembah kepada Allah satu-satunya Tuhan. Silakan dicek di surat Al-Maidah ayat 117. Bisa dibaca dari 116 sampai 117. Begitu saudara-saudara yang terkasih. Silakan Pak Pendeta. Oke, terima kasih. Ya, yang harus kita ketahui, saya sangat setuju bahwa ketika Musa berbicara dengan Allah, ya, berbicara dengan Yahweh, dan Yahweh menampakkan dirinya dalam bentuk api di semak-semak. Di situ Musa bertanya, apa yang harus aku katakan kepada bangsamu? Nah, lalu disitulah keluar kata-kata aku adalah aku, ya. Aku adalah, katakanlah kepada mereka, aku adalah aku. Nah, aku adalah aku itu adalah YHWH. Nah, dalam bahasa Ibraninya itu adalah Anihu, ya, bahasanya adalah Anihu. Sedangkan dalam bahasa Yunani Ego Emi, ya.
ego emi. Dan Yesus sendiri, ya, Yesus sendiri sering berkata, dia memakai kata itu, ego emi. Terdapat 7 kali di dalam surat Yohanes, ya. Di surat Yohanes pasal 6 ayat 35, ya. Ego emi sampai 7 kali. Baru di surat Yohanes 8 ayat 12, surat Yohanes 10 ayat 9, surat Yohanes pasal 10 ayat 11, lalu pasal 11 ayat 25, dan yang paling terkenal adalah Yohanes 14 ayat 6, baru di Yohanes 15 ayat 1. Nah, maksud saya adalah dari kata anihu, yang aku adalah aku, itu di bahasa Ibraninya, sedangkan di bahasa Yunaninya adalah ego emi. Itu yang Yesus ucapkan. Jadi dari kata itu menunjukkan siapalah Yesus. Aku adalah aku. Nah, dan Yesus sendiri pun, ya, ketika Yesus disalib, ya, kita harus tahu bahwa dalam bangsa Israel itu Allah itu tidak bernama, ya. Allah itu tidak bernama. Mereka hanya memanggil adalah YHWH. YHWH itu sudah tertulis di Yesus. Ketika Yesus disalib, ya, dipasanglah papan di atas kepalanya itu yang bertuliskan INRI, inilah raja orang Yahudi. Nah, ini yang harus kita ketahui, ya. Inilah raja orang Yahudi. Ya, kalau di bahasa Yunaninya itu adalah Yeshua Hanotsri Wamelek Hayehudim. Nah, itu ada kata YHWH. Yeshua, hanya Hanotsri, W-nya Wamalek, hanya Hayehudim. Inilah raja orang Yahudi. Disingkat dari bahasa Yunaninya YHWH, Yeshua Hanotsri Wamelek Hayehudim. Nah, jadi di situ sudah jelas siapa itu Yesus, ya. Jika Anda yang selalu Anda permasalahkan, khususnya adalah orang Muslim permasalahkan, di mana ayat yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, sembahlah aku. Nah, itu saya sudah beribu-ribu kali mengalami pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, bahkan sampai sekelas Zakir Naik, Ahmad Didat, ya. Saya sering menonton videonya. Yang harus kita ketahui, tujuan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk mengakui dirinya sebagai Tuhan, tetapi pengakuan itu justru datang dari orang-orang di sekitarnya. Nah, karena tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia, tetapi bukti-bukti ketuhanannya itu sangat banyak, ya. Bahkan di dalam ketika Maria Bunda Yesus mendatangi Elizabeth, ya, di situ keluarlah kata-kata dari Elizabeth, mengapa ibunya Tuhanku mendatangi aku. Nah, bahkan di situ Yesus belum lahir loh, tetapi Elizabeth berkata, ibunda Tuhanku mendatangi aku. Nah, dari belum lahir saja sudah diakui seperti itu. Nah, dan masalah yang Pak Ardiansa katakan, Allah itu tidak berkelamin atau apapun, ya, Yesus memang secara pribadi manusia dia seperti laki-laki, bukan seperti, dia laki-laki, tetapi dari bahasanya, ya, dalam kasus bahasa Yunani, bahasa Ibrani itu harus kita ketahui, dari setiap bahasa itu ada jenis kelaminnya, ya. Dan jenis kelamin dari kata Yesus itu adalah dia maskulin. Dia tidak feminim, tidak apalah, tapi dia maskulin. Maskulin itu digambarkan seperti kata malaikat. Nah, malaikat juga maskulin jenis kelaminnya. Nah, kata Bapa juga maskulin kelaminnya, jenis kelaminnya. Nah, jadi Yesus juga pun jenis kelaminnya dari kata itu adalah maskulin. Nah, memang wujudnya laki-laki, tetapi dari kasus bahasa namanya. Sebentar. Tunggu. Oke. Pak Ari, mohon izin saya turunkan sebentar ya, biar Pak Pendeta bisa gede layarnya ya. Mohon izin Pak Ari ya, nanti naik lagi ya Pak Ari. Oke Bang, saya di bawah aja. Iya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya dilanjut. Pak Ari. Terima kasih Pak Ari atas partisipasinya. Sehat selalu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, Terima gede kasih, kan? Pak Biar Ardiansa. gede maksudnya. Gitu. Oke, boleh saya tanggapi Pak?
Atau mau Oke. dilanjutkan dulu, Pak? Mau dilanjutkan dulu? Saya hanya mau menambahkan sedikit saja. Silakan, Saya mau silakan. menambahkan sedikit. Silakan, Pak. Silakan. Yang seperti saya tambahkan adalah tidak ada satupun manusia di bumi ini ya yang mampu mengampuni dosa manusia. Ya, hanya Tuhan, hanya Allah yang mampu mengampuni dosa manusia. Ya, jika kalian berpikir di luar kekristenan khususnya, jika kalian berpikir Yesus itu adalah manusia biasa, bukan Tuhan, itu salah besar karena Yesus mengampuni dosa manusia. Itu adalah ciri khas yang harus dipahami sebagai ciri-ciri sebagai Tuhan ataupun Allah. Allah pasti bisa mengampuni dosa manusia dan itu sudah dilakukan oleh Yesus. Terima kasih. Dilanjut Pak Ardiansyah. Siap, kita tiktokan aja Pak, biar nggak ngantuk Pak. Teman-teman di bawah biar nggak ngantuk Pak. Dibuka aja, mute-nya dibuka aja Pak, kita tiktokan aja. Oke. Nah. Pertanyaan saya Pak, sebentar. Pertanyaan saya begini. Siapakah otoritas tertinggi dari kekristenan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan? Siapakah otoritas tertingginya Pak? Maksudnya otoritas tertinggi ini dari kalangan apa nih? Dari segi kemanusiaan? Iya, dari kekristenan sendiri. Contoh, kalau di Islam, otoritas tertinggi yang mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan adalah Allah itu sendiri. Oke. Itu otoritas tertinggi kita. Allah itu. Sekarang pertanyaan saya, kalau di dalam kekristenan, siapakah otoritas tertinggi yang menyebutkan bahwasanya Yesus adalah Tuhan? Oke. Otoritas tertingginya adalah Bapa itu sendiri. Karena ketika waktu Yesus dibaptis, di situ langit terbuka, lalu keluarlah kata-kata dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dari kata-kata kepadanya lah aku berkenan. Artinya di situ apa? Allah memberikan otoritas kepada dia. Aku berkenan kepadanya. Seperti itu. Ya, dilanjut. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah otoritas pengakuan tertinggi yang menyatakan bahwasanya Yesus adalah Tuhan itu siapa, Pak? Otoritas tertinggi yang menyatakan pengakuan Yesus adalah Tuhan itu otoritas tertingginya siapa? Apakah Thomas? Mungkin Thomas bilang, ya Allahku, ya Tuhanku, ataukah Yohanes barangkali, ataukah Markus barangkali, ataukah Yesus sendiri yang menyatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan? Silakan Pak. Ya, tentunya dari Yesus itu sendiri yang mengatakan ya. Memang dia tidak pernah mengeksplisitkan kata-katanya secara langsung, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Itu memang tidak keluar, tetapi dia memberikan pemahaman-pemahaman ya, memberikan pemahaman-pemahaman di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Itu artinya apa? Itu artinya dia sedang menyatakan dirinya bahwa dia dan Bapa atau Yahweh adalah satu. Baru pengakuan dari dia yang menyatakan seperti yang Pak Ardiansyah katakan masalah perkataan Thomas, betul katamu, jika engkau menganggap aku guru dan Tuhan, tepat sekali katamu itu, sebab aku adalah guru dan Tuhan. Seperti itu Pak Ardiansyah. Tetapi yang paling jelas menyatakan bahwa dia dan perkataan dari Yesus itu sendiri bahwa sebelum Abraham dilahirkan dia sudah ada, sedangkan jarak pertemuan antara Abraham dengan Yesus itu berapa ratusan tahun kemudian kan, tetapi Yesus mengatakan dia sebelum Abraham dilahirkan Yesus sudah ada. Seperti itu. Terima kasih. Kalau Bapak mengakui aku dan Bapak adalah satu, satu ini masih satu apa Pak maksudnya Pak? Satu apa unsur Pak? kealahan. Satu unsur kealahan. Satu unsur kealahan. Mungkin Bapak bisa baca di ayat 10:32-nya. Itu kan ada di Yohanes 10:30. Oke. Nah, coba Bapak bisa baca di Yohanes 10:31-32. Nah, coba baca Pak. Yohanes 10 10:31-32. 32 lah, 32. 10:32. Oke, 32.
Saya Ya. katakan di sini ayat 32 berkata, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjakan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu melempari aku? Nah, ada Nah. apa dengan ayat itu, Pak? Berarti Yesus dan Bapa itu maksudnya satu, itu adalah satu pekerjaan, Pak. Satu visi misi, Pak. Itu sudah jelas sekali diterangkan situ. Karena apa? Karena di Yohanes 5 ayat 26, coba kita baca, Pak. Yohanes 5:26, Pak. Coba baca. Yohanes 5 ayat 26. 5 ayat 26. Iya. Oke. Kalau memang Bapak mengatakan Yesus adalah satu entitas ya, satu kesatuan. Coba kita baca Yohanes 5:26. Oke, Yohanes 5 ayat 26, sebab Yes. sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Oke, kita analisis ini dulu ya, Pak. Kita analisis Oke. satu ayat ini dulu ya. Sebab sama seperti Bapak mempunyai hidup di dalam dirinya sendirinya, ini nya siapa, Pak? Dirinya diri Bapaknya itu. Nya ini ke Bapak, betul. Nya ke Bapak sendiri. Demikian juga diberikannya anak. Lah, anak ini diberikan atau memberi, Pak? Anak ini, Pak. Diberikan. Diberi. Berarti yang paling kuasa di sini adalah Bapak. Karena anak diberi. Betul? Ya. Logikanya gitu kan? Betul kan? Ya. Ah, Lanjut. kalau saya memberi Pak Pendeta uang, artinya yang punya uang siapa? Saya. Ya. Kalau Pak Pendeta saya beri kehidupan, artinya yang mempunyai kehidupan siapa? Saya berikan ke Pak Pendeta. Ibarat kata Bapak ini mempunyai kehidupan dalam dirinya sendiri, lalu diberikannya kehidupan itu kepada siapa? Anak. Kan gitu. Oke. Ya. Kemudian anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Nah, nya ini nya kepada siapa yang kedua ini, Pak? Nya ini. Bapa. Loh, nya yang kedua. Oh, Nya yang kedua. Yesus. Nah, Yesus. Berarti Bapak dan Yesus mempunyai kehidupan sendiri-sendiri, betul? Coba dibaca ayatnya, Pak. Coba kita pelan-pelan aja. Saya nggak mau justifikasi ya. Coba kita baca pelan-pelan. Kita sama-sama belajar, Pak. Barangkali saya salah, nanti kita diingatkan juga, barangkali gitu, Pak. Kita sama-sama belajar lah. Oke? Oke. Nah, oke, Ya. gitu dong. Karena saya nggak suka debat kusir, Pak. Saya nggak suka, Pak. Beneran. Oke. Saya nggak suka. Nah, tapi Pak Ardiansyah ketinggalan. Pak Ardiansyah cuma mengambil ayat 26-nya. Tolong Pak, Ya. kita baca dulu ayat 25-nya. Siap. Oke, ayat 25-nya. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah. Nah, Mereka yang mendengarnya akan hidup. Nah, poinnya, Pak. jadi yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya di situ dikatakan mendengar suara Allah, mendengar suaranya akan hidup. Artinya apa? Bahwa ciri-ciri khas seorang Allah, bukan seorang, ciri-ciri khas Allah itu yang namanya Allah pasti akan mampu mengambil hidup seseorang manusia dan memberi hidup kepada seseorang manusia. Setuju Pak ya? Kita sampai di sini ya, betul? Ya, lanjut dulu. Ah. Lanjut dulu, Pak. Nah, jadi di situ dikatakan dia akan hidup. Nah, artinya apa? Akan diberikan kehidupan. Contoh, ketika Lazarus sudah mati, ya, Yesus sengaja tidak datang karena dia sedang pergi bersama murid-muridnya. Tetapi ketika Yesus datang ke kuburan Lazarus sesudah 3 hari kemudian, ya, di situ mayatnya sudah berbau busuk. Nah, tetapi Yesus apa di situ? Yesus menghidupkan Lazarus kembali. Nah, makanya saya katakan ciri-ciri Allah, dia mampu memberikan hidup dan mengambil kehidupan seseorang. Dan itu terbukti di dalam diri Yesus. Karena apa? Yesus bisa menghidupkan kembali orang yang mati. Itu aja. Terima kasih. Oke. Satu-satunya orang yang bisa menghidupkan orang mati Yesus ya, Pak ya? Maksudnya bagaimana? Kan Bapak Satu-satunya. ya satu-satunya orang yang bisa
menghidupkan orang mati Yesus ya? Ya, Yakin? Nggak ada yang lain, Pak? ada, cuma dia memiliki karunia berbeda karena Yesus adalah Allah Ya, dan berarti beda. Mujizat. oke. Siapa yang bisa bangkit dari kematian selain Yesus, Pak? Yang bangkit dari kematian selain Yesus itu tidak ada, Pak. Coba Bapak baca di Markus 6 ayat 14 sampai 29. Kita buka ya. Markus 6 ayat 14 kita buka ya. Markus 6 ayat 14. Nah, biar clear, enak gini kan. Oke. Kita cek, teman-teman. Oke. Markus 6 ayat 14 sampai dengan sampai dengan 16. Coba dibaca, Pak. Markus 6 ayat 14, 15, 16. Silakan baca, Pak. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang-orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Ya, kenapa itu, Pak? Nah, jadi pernyataan Bapak mengenai yang bangkit setelah mati itu hanya Yesus gagal ya, Pak ya? Karena Yohanes juga bangkit lagi dari kematiannya. Salah. Loh, lah itu Yohanes gimana, Pak? Salah. Nah, itu kan perkataan Herodes, Pak. Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Iya. Itu salah Sudah pengertian. bangkit lagi kan? Bukan, Sudah bangkit lagi kan Yohanes kan? Herodes itu salah pengertian, maksudnya salah menyangka orang. Nah, dia salah menyangka orang, Pak. Nah, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, oke? Sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. iya. Iya, berarti Yohanes Pembaptis sudah bangkit dia, Pak, dari antara orang mati. Tidak, Loh, kok tidak? Yohanes Pembaptis itu tidak bangkit dari antara Itu orang kata-katanya gimana, Pak? Coba dibaca Ah. kata-katanya. Itu Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus. Nah, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit. Itu kan orang mengatakan sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, Orang bener. orang mengatakan itu, Pak. Loh, orang mengatakan gimana? Ya itu kan sudah bangkit berarti kan? Tidak, itu orang-orang yang mengatakan. Orang-orang yang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit. Nah, tetapi itu salah prasangka orang maksudnya, Pak. Oke, jadi tolong tunjukkan ayat di mana yang menyangkal itu salah, Pak. Tolong tunjukkan ayat yang ayat itu disangkal oleh ayat lain dan itu salah. Tolong tunjukkan, Pak, ayatnya. Oke. Silakan. Ya, di dalam Lukas 9 ayat 7, Pak. Lukas 9 ayat 7. Coba baca, Pak. Silakan. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali dan ada pula yang mengatakan bahwa seseorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Terus? Jadi di situ pengertiannya, Pak. Dia cemas karena ada orang yang mengatakan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Yesus itu adalah Elia. Itu maksud pengertiannya, Pak. Iya, maksud saya gini. Makanya sebentar, Pak, sebentar. Makanya lanjut. ketika waktu Yesus disalib,
Nah, ketika waktu Yesus disalib itu pun ada perkataan-perkataan orang-orang pada saat itu ketika Yesus berkata Eli Eli Elai Elai lama sabatani. Nah, itu muncul perkataan-perkataan dari orang-orang di sekitar itu. Oh, dia sedang memanggil Elia. Dia sedang memanggil Elia. Nah, seperti itu. Jadi coba saya tanya Pak gitu, sekarang. Coba saya tanya sekarang. Yesus itu matinya disalib atau dipenggal, Pak? Disalib. Oke, coba baca Lukas 9 ayat 9. Baca, Pak. Lukas 9 ayat 9. Ayat 9. Oke. Lukas 9 ayat 9 dan juga baca Markus 6 ayat 16. Lukas 9 ayat 9. Ini Markus Herodes. Ya, Markus 6 ayat 16. Bolehlah Markus 6 ayat 16 biar gampang. Markus 6 ayat 16. Oke. Nah, kita cek ya apakah betul itu Yesus itu. Kan Yesus kata Bapak tadi kan Yesus maksudnya. Wih, thank you. Terima kasih. Markus ini 6 ayat 16. Ya, Markus 6 ayat 16 coba baca, Pak. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Nah, dipenggal kepalanya. Pertanyaan saya, apakah Yesus dipenggal? Tidak. Tidak, berarti bukan Yesus kan? Iya, memang bukan Yesus. Iya, bukan Yesus. Bapak tadi kan bilang, katanya orang-orang itu tadi menyangka itu Yohanes, ternyata Yesus kan gitu. Iya, makanya saya katakan itu asumsi orang-orang. Makanya di dalam Lukas 9 tadi saya katakan tadi itu asumsi orang-orang. Ada yang mengatakan dia itu Elia, ada yang mengatakan dia itu Yohanes Pembaptis. Makanya ketika waktu Yesus juga sedang berjalan-jalan bersama murid-muridnya, di situ ada terjadi perkataan, Tuhan, apakah engkau Yohanes Pembaptis? Nah, Yesus berkata bukan. Dia juga berkata seperti itu kok, karena yang berkata bukan itu siapa, Pak? Kenapa? Yang berkata bukan di situ siapa, Pak? Yesus waktu dia sedang itu sebelum Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Mana, Pak? Mana ayatnya, Pak? Itu saya coba cari dulu ayatnya. Saya sudah Iya, siap, Pak, siap. Itu sudah sempat pernah saya baca soalnya. Apakah engkau Yohanes Pembaptis itu katanya? Enggak, ini yang soal Yohanes Pembaptis dibunuh itu coba Pak dibaca, Pak. Itu konteksnya itu di Markus 6 ayat 14 itu perikopnya apa? Coba dibaca perikopnya, Pak. Markus 6 ayat 14 itu perikopnya apa? Yohanes Pembaptis dibunuh. Nah, yang dibunuh siapa, Pak? Yohanes Pembaptis. Nah, berarti bukan Yesus. Bener kan, Pak? Bukan Yesus kan? Iya, memang bukan Yesus. Iya, tadi kan kata Bapak kan tadi itu bukan Yohanes Pembaptis, itu Yesus. Karena kata orang-orang yang dibunuh kan Yohanes Pembaptis, kata orang-orang. Kan gitu. Oh, ya saya paham maksud Bapak. Tadi kata Bapak kan gitu, kata orang-orang. Bapak tadi menyangkal bahwasanya itu Yesus itu yang mati dan bangkit lagi. Tadi kan Bapak bilang bahwasanya yang mati dan bangkit lagi di Bible itu hanya Yesus kan gitu. Oke. Jadi begini. Silakan. Saya mulai mengerti maksud tujuan Bapak kemana ini. Oke. Loh, kemana maksudnya, Pak? Jadi begini, Pak. Jadi ini Markus ini atau ayat-ayat yang tadi kita baca itu adalah cerita yang dituliskan sesuai dengan kejadian yang ada. Nah, tapi itu bukan tentang terjadi perdebatan. Maksudnya adalah penulis kitab Markus sedang menjelaskan tentang kejadian cerita bahwa Yohanes Pembaptis itu dibunuh dan terjadilah perdebatan-perdebatan bahwa yang menganggap banyak orang menganggap Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis, Yesus itu sedang dianggap seperti Elia, Yesus itu dianggap nabi-nabi yang terdahulu. Iya. Jadi kesimpulannya yang dibunuh itu Yesus atau Yohanes Pembaptis, Pak? Yohanes Pembaptis. Ya, berarti yang mati dan bangkit selain Yesus itu siapa, Pak, di situ, Pak? Tidak ada Yohanes Pembaptis itu bangkit. Itu tulisannya, Pak?
Itu hanya menceritakan kejadian yang tertulis, Pak. Bukan kejadian aslinya, tetapi kalau kejadian aslinya, Yohanes Pembaptis itu sudah mati. Tetapi sebentar. Itu menceritakan tentang kejadian yang tertulis. iya, kejadian yang Nah, tertulis. sebentar. Saya pahami dulu ya, Pak. Sebentar ya. Itu menceritakan, saya pahami dulu bentar ya. Itu menceritakan mengenai kejadian yang tertulis. Kejadian yang tertulis, maksudnya bukan kejadian. Kejadian yang Sebentar, terjadi. bentar, tunggu. Saya belum paham ini. Itu menceritakan tentang kejadian yang tertulis, bukan kejadian yang terjadi. Ini gimana, Pak? Salah, Bapak. Maksud saya adalah Markus ini sedang menceritakan kejadian yang saat itu terjadi, bahwa Jadi nggak jadi tertulis ya, Pak? iya, maksud saya adalah makanya ini Oke. dituliskan, Oke. dituliskan. Nah, Siap. tetapi kejadian yang ada adalah Yohanes Pembaptis itu sudah mati dan memang betul kepalanya dipenggal. Karena itu adalah permintaan dari istrinya Herodes sebagai hadiah. Nah, istrinya Herodes waktu itu meminta kepala Yohanes Pembaptis. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang Herodes penggal itu adalah siapa? Yohanes Pembaptis kan? Betul kan? Betul. Nah, siapa yang bilang Yohanes Pembaptis itu bangkit lagi? Siapa yang bilang? Ya orang-orang yang menceritakan itu, yang berkata di sini. Bukan. Coba Bapak baca di Markus 6 ayat 16. Coba Bapak yang baca. Woi, thank you atas love-nya. Love you too. Lanjut, Pak. Markus 6. Ayat 16. Coba dibaca sampai titik. Markus 6 ayat 16. Coba dibaca, Pak. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata. Stop dulu. Ia berkata. Oke. Ia itu siapa, Pak? Herodes. Oke, Herodes ya yang bilang ya. Iya. Oke, lanjut, Pak. Silakan dibaca, lanjut. Bukan dia. Bukan koma. Iya, Kan gitu? Iya. Bukan koma. Dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. nah, yang bilang dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi, yang bilang siapa, Pak? Herodes. Herodes, bukan orang-orang, Pak. Ya. Gitu. Tetapi Ya, tadi katanya orang-orang, Pak. betul kejadian Herodes. Di kitab Lukas, di kitab Lukas ada juga orang lain kan? Di kitab Lukas ada juga orang lain. Jadi harus ingat, Pak, penulisan Alkitab ini dari sudut pandang yang berbeda, Pak. Baik. Dari Saya sudut pandang yang sedang berbeda. Baik, saya hargai, Pak, perbedaan itu. Saya tidak membahas ke yang lain. Saya membahas di Markus ini. Ini kan ayat yang kita bahas nih. Ya. Aduh, kok mental-mental ya? Sebentar. Coba Bapak mute dulu bentar, saya mute dulu bentar ya. Coba. Udah, Pak. Cek. Mental nggak suara saya? Enggak, Pak. Teman-teman, aman ya? Aman. Oke, aman. sip. Baik, Pak. Jadi di ayat Aduh. Oke, Pak. Bapak tadi yang bilang orang-orang itu ada di mana, Pak? Di Lukas. Ya, di kitab Lukas tadi kan ada Oke. pendapat dari orang-orang juga. Oke, sekarang kita baca Lukas 9 ayat 9, Pak. Baca, Pak. Lukas 9 ayat 9. Nah, tetapi Aduh. Lukas 9 ayat 9. Tetapi Herodes berkata, stop, Pak. Stop. Tetapi Herodes berapa, Pak? Berkata. Lah, siapa yang berkata itu, Pak? Herodes. Dia berkata gimana? Lanjut. Yohanes telah kupenggal kepalanya. Nah, siapa yang bilang itu, Pak? Herodes. Betul kan berarti? Herodes yang bilang, Pak. Berarti di situ apa? Selanjutnya baca dong, Pak. Iya, siapa? Siapa gerangan dia ini? Ini kan sedang menunjukkan kepada siapa, Pak? Kepada Loh, kan Yesus. sudah dijawab itu. Yohanes telah kupenggal kepalanya. Maksudnya itu bukan dia itu nggak tahu siapa yang dipenggal, bukan. Tapi dia nggak tahu Yohanes ini sebagai apa gitu loh. Yohanes ini ternyata, iya kan, betul kan? Contoh, saya kenal si Pak Pendeta si Tepu nih, contoh.
saya kenal nama Pak Pendeta ini si Tepu. Saya kenal namanya Anda ini si Tepu. Tapi kalau ada orang tanya, siapa si Tepu itu? Saya jawab, si Tepu adalah pendeta. Betul. Betul kan? Ya. Betul nggak? Betul. Betul nggak? Iya, benar. Dibaca dong ayat keterusannya, Pak. Iya, silakan. Silakan, Pak, silakan. Siapa gerangan dia ini? Nah, itu kan sedang menunjukkan kepada siapa? Sedang menunjukkan kepada Yesus. Yang kabarnya melakukan. Loh, kok Yesus? Iya dong, dianya kan huruf besar, kan menunjukkan kepada Yesus. Nah, betul tidak? Oke, Nah, sekarang silakan. Sebentar. Apa? Ah, itu kan belum selesai kata-katanya. Nah, di situ kan dikatakan, lalu ia berusaha, ianya ini siapa? Herodes. Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Bertemu dengan Yesus berarti Yesus masih hidup atau udah mati itu, Pak? Masih hidup. Lah ya, berarti yang mati dan bangkit situ siapa? Kan Yesus masih hidup. Iya. Karena di situ terjadi perdebatan, Pak. Perdebatan. Yesus itu dianggap seperti Yohanes Pembaptis. Makanya saya katakan ada yang menganggap itu Elia. Baca di Pak ayat di ayat 8. Iya. Di ayat 8. Jadi gini. Jadi sudah jelas sekali di Markus. Andai pun Bapak mau lari ke ayat lain, tetapi saya yakin Bapak kan mengimani seluruh ayat-ayat di Bible, betul? Oke. Betul kan? Betul. Nah, termasuk di Markus ayat 6, Markus 6 pasal 6 ayat 16 ini yang notabene yang bilang bahwasanya Yohanes dipenggal kepalanya dan bangkit lagi itu bukan orang-orang tapi Herodes. Iya, betul itu, kan? Nah, itu dari sebentar. Okay. Yang memenggal Yohanes itu siapa, Pak? Yang memenggal Herodes. Nah, di mana Herodes itu bisa nggak tahu bahwa saya sudah dipenggal kepalanya? Kan udah tahu dia yang menggal kepalanya, Pak. Betul kan? Kok kata orang-orang padahal kan udah tahu. Oh, ini ini Yohanes Pembaptis ya. Saya ini Herodes. Oh, ini Yohanes Pembaptis. Iya, oke, aku penggal. Terus dipenggal. Nah, saya tahu nggak siapa yang saya penggal, Pak? Tahu dong. Siapa namanya? Herodes. Apa sih? Yohanes Pembaptis dong. Yohanes Pembaptis. Terus si Herodes bilang gini nih. Dan yang bangkit lagi. Nah, bangkit lagi berarti. Betul kan? Itu kan perkataan dari Herodes, Pak. Bukan iya. Jadi itu tidak ada masalah di situ sebenarnya. Loh, tapi lanjut silakan. Nah, di situ itu perkataan dari Herodes, tetapi sejarah tidak berkata seperti itu. Loh, kok sejarah? Larinya kok ke sejarah, Pak? Sejarah Yohanes Pembaptis dan di Alkitab juga jelas Yohanes Pembaptis itu sudah mati dan itu perkataan satu orang, itu tidak masalah. Itu hanya jadi gini, Pak. Hanya penulisan historisnya memang seperti itu. Jadi penulisan historisnya makanya ditulis Alkitab itu sedang menceritakan apa yang terjadi pada saat itu, tetapi itu bukan menceritakan benar-benar kejadian yang nyata bahwa Yohanes Pembaptis itu bangkit. Tidak, Yohanes Pembaptis itu sudah mati. Dan itu jelas. Gimana bisa mati, Pak? Tertulis sebentar saya buka dulu ya. Di mana bisa mati Yohanes? Sebentar, di mana bisa mati? Itu tulisannya Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Di mana, Pak, bisa mati gitu loh? Coba ada nggak kira-kira ayat yang menyangkal bahwasanya Yohanes Pembaptis ini mati dan tidak bangkit lagi? Ada nggak, Pak? Oke. Mati dan tidak bangkit lagi. Mati dan tidak bangkit lagi. Ini kan sudah dibunuh nih sama Raja Herodes. Bahkan Raja Herodes sendiri itu mengakui bahwasanya dia dibunuh sendiri, dia dipenggal sendiri kepalanya, tapi bangkit lagi. Kan gitu sih Raja Herodes. Tetapi tadi Pak Pendeta bilang bahwasanya itu kata orang-orang. Berarti bukan kata orang-orang, Pak. Kata Yohanes, kata Raja Herodes sendiri, Pak. Kan gitu. Bener kan? Bener nggak, Pak? Iya. Berarti kata orang-orang tadi salah ya, Pak ya? Salah ya, Pak ya? Iya. Nah, itu.
Oke Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah. Iya, karena memang itu bukan Jadi yang masalah. jelas, ya, yang jelas saya sangat menghargai jawaban dari Pak Pendeta. Pak Pendeta sudah mau buka-buka buku, saya sangat menghargai. Karena apa? Karena saya yakin buka buku itu lebih tenaganya lebih apa? Lebih kuat daripada harus kita mengetik di laptop. Kan kalau kita mengetik di laptop, saya mohon maaf Pak, merepotkan Bapak. Saya mohon maaf. Gini, Pak. Nggak Gitu ya apa-apa. Pak ya. Oke. Maksud kita kembali Sekarang lagi kita topik. balik lagi ke Topik. siap ke ketuhanannya. Jadi Bapak oh iya, saya lupa menanyakan. Pak Pendeta ini konsepnya Tritunggal ya? Iya, Tritunggal saya. Trinitas ya? Trinitas, Tritunggal, baik. Trinitas, Trinitas jelas. berarti satu hakikat, tiga pribadi. Betul ya, Pak? Suaranya Satu hakikat. ini, Pak. Cek. Suaranya Pak, teman-teman, suara saya gimana? Like, oke, saya close-kan dulu sebentar, saya close-kan dulu Pak Pendeta. oke. Sebentar. Saya close cam dulu. Aduh, lemot. Cek, Pak Pendeta, monitor. Oke, jelas. Pak, Iya, jelas. Jelas, Pak. sekarang masih jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau alhamdulillah. ngopi makin jelas, Pak, ya. Sambil ngopi, Pak. Saya minum dulu ya, Pak. Beres. Iya, saya minum dulu ya, Pak. Oke. Kalau Bapak gelasnya cuman segitu, mohon maaf. Saya gelasnya segini. Mohon maaf, saya gelasnya segini. Kopi saya segini, Pak. Kopi saya segini, Pak. Mantap. Oke lah. Aduh. Sebentar, saya minum dulu lah biar santai. Oke, siap, Pak. Siap. By the way, di situ tuh yang menjalankan bisnisnya tuh Bapak atau istrinya Bapak ya? Kira-kira. Saya Pak sama teman. Kalau istri tidak ada hubungannya dengan bisnis ini karena istri ada di Jakarta bersama anak-anak. Makanya waktu kemarin kan kita janjian hari Sabtu, waktu hari Jumat Ya. Pak ya. Tapi kan saya bilang saya tidak bisa Pak Siap. karena saya weekend harus bertemu sama keluarga karena weekend saya waktunya sama keluarga. Seperti itu. Kalau di sini Jadi saya sama teman. setiap Sabtu itu Bapak ke Jakarta ya? Tidak setiap Sabtu Pak. Kadang 2 minggu sekali, 3 minggu sekali gitu Pak. Baik. 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Itu Iya. kenapa nggak ikut Bapak di situ ya? Karena istri Maksudnya- juga kerja, Pak. Oh, kerja di sana, alhamdulillah. Iya, istri kerja di puskesmas. Dia bagian kesehatan. Oh, PNS, ya, pantas saja. Pantas saja. Iya, oke Mantap. Pak. Kita sambung. Kita sambung lagi, Pak. Siap. Jujur, Pak, saya menanyakan ini bukan berarti saya lebih paham daripada Bapak. Mohon izin. Saya Betul, bertanya ini karena memang saya sampai detik ini pikiran saya belum bisa menerima, Pak. Jadi mungkin dengan adanya Pak Pendeta Sitepu ini yang bisa menjelaskan, minimal saya paham meskipun saya nggak mengimani ya, minimal Oke. saya paham, gitu kan Pak. Saya juga terus terang nih Pak. Saya dari S1 Pak. Dari S1 saya belajar Islamilogi itu jumlah 6 SKS, bahkan dosen Islamilogi saya juga dari mantan ustadz. Bahkan saya juga punya Pak ini Pak Al-Qur'an. Al-Quran. Iya, saya juga Masya belajar Allah. Pak. Itu ada artinya nggak Pak? Yang itu ada artinya nggak? Ada Pak, ini yang ada sama terjemahannya. Oh, sama terjemahannya. Baik, Ya. Pak. Baik. Sip, Saya juga mantap. belajar. Ini Pak Pendeta. Pak Pendeta dibaca ya? Dibaca ya? Oh iya tentu Pak, saya belajar, saya baca Pak. Dibaca, begitu. Iya. Oke. Sampai detik ini mohon izin, Pak. Saya tadi sudah disclaimer kepada Bapak dan juga kepada diri saya sendiri bahwasanya di room saya ini
Teman-teman di bawah mohon tertib ya, jangan ada yang menghujat teman-teman, karena Ardiansah sama sekali tidak menghujat Pak Pendeta. Pak Pendeta juga sama sekali tidak menghujat kepada Ardiansah. Kita diskusinya santun, baik. Kalaupun ada perbedaan pendapat itu wajar. Tepat sekali. Begitu ya Pak ya? Iya, tepat. Itu sekali. wajar. Mohon izin teman-teman yang di bawah, kalau ada yang janganlah menghina-menghina ya, jangan menghina-menghina dengan bilang sembah batu, sembah patu, janganlah. Gitu ya. Ya. Oke. Jadi yang saya belum pahami sampai detik ini, Pak, itu mengenai konsep Trinitas ini. Kalau konsep Trinitas yang saya pahami, enggak tahu nanti mungkin kalau salah, saya mohon izin diluruskan Pak Pendeta. Iya, boleh. Mempunyai 3 pribadi, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya hakikatnya adalah satu, hakikatnya yaitu Allah, kan gitu. Tepat. Betul. Tetapi Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa, betul ya Pak? Betul. Tetapi Bapa hakikatnya Allah, Putra hakikatnya Allah, Roh Kudus hakikatnya Allah, betul ya? Betul. Nah, berarti benar. Cuman yang saya bingung, ketika Yesus hidup di dunia ini sebagai kepribadian manusia, Ya. pada hakikatnya, saya tanya hakikat ya, pada hakikatnya siapakah Yesus, Pak? Siapakah yang ada dalam diri Yesus pada hakikatnya? Pada hakikatnya secara kealahan dia tetap Allah 100% karena roh. Kita harus ingat Allah itu adalah dalam kekristenan, Allah itu adalah roh. Ya. Ya. Allah itu adalah roh. Siap. Nah, jadi secara unsur kealahan, roh yang ada di dalam diri Yesus itu adalah roh Allah. Itulah makanya Yesus tidak berdosa. Oh, jadi Karena ya lanjut. karena bukan seorang, maksud saya yang namanya Allah itu pasti dia tidak berdosa dong, karena Allah itu sempurna kan. Betul. Karena Allah itu sempurna. Jadi secara kemanusiaan, tubuh Yesus secara kemanusiaan itu sama seperti kita manusia pada umumnya. Satu, dia haus. Oleh sebab itu ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria, di situ Yesus meminta air. Tetapi di situ terjadilah pembicaraan, jika engkau meminum air daripada aku, engkau tidak akan haus lagi. Itu sedang terjadilah penjelasan Yesus kepada perempuan Samaria. Baru di situ terjadi tentang peribadatan. Masalah Samaria dengan Israel itu masalah dalam artian tempat peribadatan itu berbeda mereka kan. Orang Samaria beribadah di gunung, orang Israel beribadah di bait suci. Makanya Yesus di situ menjelaskan Allah itu adalah roh. Jadi dimanapun engkau beribadah, jika fokus dan tujuanmu adalah Allah, ya itu sama. Makanya ketika Yesus disalibkan, ya itu sudah selesai. Jadi secara unsur kemanusiaan, Yesus itu sama seperti kita pada umumnya. Tetapi yang membedakan, dia tidak berdosa. Itu saja, karena dia adalah Allah. Seperti itu, Pak. Jadi roh itu bukan ciptaan ya Pak ya? Roh maksudnya roh siapa dulu ini? Oh, roh siapa dulu? Kalau roh manusia ciptaan, tapi kalau roh Yesus bukan ciptaan ya? Ya, jelas. Karena Oke, baik. Kalau manusia kan di dalam kitab Kejadian dikatakan Allah menghembuskan rohnya. Ya, oke. Jadi yang pada saat Yesus hidup di dunia ini sebagai kemanusiaan atau sebagai pribadi Yesus atau sebagai daging, maka pada hakikatnya siapakah yang hidup di Yesus ini? Allah kan berarti ya? Ya. Allah, oke. Sekarang itu kalau kehidupan, Pak. Sekarang saya tanya lagi tentang kematian. Pada saat Yesus digantung di tiang salib, Yesus mati dalam kemanusiaannya, maka pada hakikatnya siapakah yang mati, Pak? Oke. Yang mati adalah tubuh kemanusiaannya. Ya kan udah saya sebut tadi, Pak. Tetapi rohnya saat Yesus saat tubuhnya mati, rohnya turun ke dunia orang mati.
untuk menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah. Jadi yang saya tanyakan gini nih Pak. Ya. Kan tadi pada saat hidup, saya tadi tanya ke Pak Pendeta, pada saat Yesus hidup sebagai manusia, siapakah yang hidup di dalam diri Yesus? Bapak bilang Allah. Sekarang saya tanya, pada saat Yesus mati di tiang kayu salib, mati sebagai kemanusiaannya, pada hakikatnya siapakah yang mati? Saya tanya hakikat, Pak. Hakikatnya kemanusiaannya, Pak. Kemanusiaan dan kealahan Yesus itu tidak dapat dipisahkan. Dia manusia 100% dan Allah 100%. Yang mati, sebentar, yang mati itu hanyalah tubuhnya. Nah, tubuhnya yang mati. Tetapi rohnya tidak mati, Pak. Rohnya tidak mati. Sebab apa? Ketika kenapa saya katakan tidak mati? Ketika Yesus di dalam kubur, ya, di situ juga Yesus menampakkan diri kan kepada orang-orang. Dia menampakkan diri setelah 3 hari itu, ya, sesudah Yesus bangkit, dia belum naik ke surga ya. Yesus kan menampakkan diri. Yesus menampakkan diri satu kepada Maria Magdalena, nah, baru kepada murid-murid yang lain, sampai Petrus lari ke kuburan untuk mengecek betul-betul, baru disitulah dia menemukan Petrus menemukan betul-betul mayat Tuhan Yesus tidak ada. Tetapi ketika Maria Magdalena pergi ke kuburan Tuhan Yesus, Maria Magdalena bertemu dengan malaikat, siapakah yang engkau cari? Nah, di situ kan malaikat berkata kepada Maria bahwa orang yang engkau cari ini sudah bangkit. Bukankah sudah dijelaskan kepadamu sebelumnya? Nah, bahasanya seperti itulah. Nggak, pertanyaan saya nggak tanya soal pribadi, Pak. Karena saya sudah menarasikan sendiri tadi di pertanyaan saya. Pertanyaan saya kan gini, pada saat Yesus hidup sebagai kepribadian manusia, hidup nih dalam kepribadian manusia, pada hakikatnya siapakah yang hidup di dalam diri Yesus? Kan hakikat yang saya bahas. Ya, hakikat. Allah. Pada hakikatnya siapakah yang hidup dalam diri Yesus? Allah. Kan gitu. Sekarang saya tanya kematian. Pada saat Yesus digantung di tiang salib, mati di tiang salib sebagai kemanusiaannya, kan saya sudah sebut nih, sebagai kemanusiaannya, kepribadian manusianya. Pertanyaan saya, maka pada hakikatnya siapakah yang mati? Hakikat yang saya tanya, Pak. Tadi hakikat di kehidupan Bapak jawab Allah. Sekarang di hakikat di kematian, kenapa Bapak ke manusia? Kan hakikat. Manusia kan bukan hakikat, kepribadian, betul nggak? Iya. Manusia itu pribadi, sebentar. Kemanusiaan Yesus ini pribadi atau hakikat, Pak? Kemanusiaan Yesus itu adalah pribadi. Tidak dapat dipisahkan, Pak. Yesus itu manusia 100% dan iya. 100%. Saya nggak nyangkal itu, Pak. Saya nggak menyangkal itu. Tetapi yang perlu ditekankan, kan kita sudah sepakat ada 3 pribadi, 1 hakikat. 3 pribadi ini kan Allah, kan Bapa, Yesus, Putra, Anak, Roh Kudus. Ini kan pribadi. Iya. Betul kan? Nah, pribadi. Tapi hakikatnya satu, yaitu Allah, kan gitu. Iya. Nah, sekarang coba kita pelan-pelan dulu ya, Pak. Pelan-pelan dulu ya, Pak, yang. Pada saat Yesus hidup di dunia ini berbentuk daging atau kepribadian manusia, pada hakikatnya siapakah yang hidup? Bapak jawab Allah. Karena memang hakikatnya Yesus adalah Allah, betul? Betul. Dia 100% Allah, 100% manusia. Oke, pada hakikatnya adalah Allah, Yesus itu, gitu loh. Jadi kepribadiannya ini adalah manusia, tapi hakikatnya adalah Allah, kan gitu? Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, setelah kehidup kita kemati nih, pertanyaan saya. Oke. Pada saat Yesus digantung di tiang salib, kemudian mati sebagai bentuk kemanusiaannya, mati sebagai bentuk kemanusiaan pribadinya, ya kan, pribadi nih, mati sebagai kepribadian manusianya. Pertanyaan saya, maka pada hakikatnya, hakikat nih saya tanyakan, pada hakikatnya siapakah yang mati? Kemanusiaannya, dagingnya. Iya, kan saya sudah sebut.
Yang mati pada hakikatnya adalah manusia itu, yang mati secara kepribadiannya adalah manusia itu, pertanyaan saya, maka pada hakikatnya, hakikat nih Pak, saya nggak tanya pribadi, karena pribadi saya udah sebut tadi kan, pada hakikatnya siapakah yang mati? Yesus. Yesus yang mati. Iya, Yesus kan sebagai pribadi, Iya. saya kan tanya hakikat. Iya, kalau hakikat kealahannya tidak mati, Pak. Saya ngerti maksud arah dan tujuan Bapak, makanya saya jawab seperti itu. Loh, berarti terpisahkan ya Pak ya, Yesus dengan Allah ya. Kenapa, Pak? Berarti terpisahkan ya, Yesus dengan Allah ya. Pada saat itu terpisah. Terpisah. Oke. Kita nggak akan anu teman-teman ya. Kita nggak akan menolak apapun sorry. Mohon maaf Pak. Kita nggak akan menolak apapun jawaban dari Pak Pendeta. Pak Pendeta bilang bahwasanya pada saat itu terpisah. Oke, kita terima teman-teman. Iya, Saya nggak akan menyalahkan. Silakan. Dulu. Makanya minum dulu ya Pak. Batuk saya Pak. Betul, Lanjut. Pak. Betul. Makanya saya katakan Allah itu adalah suci dan sempurna. Ya. Sedangkan Yesus pada saat itu dia sedang memikul dosa manusia. Nah, makanya keluarlah kata-kata Elai Elai lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena apa? Karena pada saat itu dosa itu dipikul oleh Yesus. Sedangkan Allah itu adalah Allah Bapa, maksud saya Yahweh adalah suci dan sempurna. Dan dia tidak bisa bertatapan dengan Yesus yang berdosa, karena Yesus di dalam sifat kealahannya sedang memikul dosa manusia. Seperti itu, makanya saat itu Yesus berkata seperti itu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi ketika Yesus berkata sudah selesai, ya seperti itu Pak. Artinya sudah selesai dosa manusia dipikul oleh Yesus. Seperti itu. Saya tidak akan menyalahkan apapun jawaban dari Pak Pendeta, karena konsep saya dari awal saya tidak akan menyalahkan, gitu ya Pak ya. Pak. Gantian bertanya Pak ya. Ini kan silakan Pak. Terus yang ditanya nih Pak. Iya, boleh lah Pak. Tentang konsep ketuhanan Islam ya. Betul dong. Iya, silakan Pak, silakan. Kalau saya tahu saya jawab Pak, tapi kalau saya nggak tahu ya mohon maaf, saya nggak mau ngawur Pak, gitu ya Pak ya. Oke. Kalau saya nggak tahu ya bilang waduh kurang tahu ini Pak Pendeta gitu. Oke Pak, saya mau bertanya, ibunya Nabi Muhammad siapa Pak? Siti Aminah. Sebentar Pak, kok ke Nabi Muhammad, kan konsep ketuhanan Pak? Enggak, konsepnya ke situ Pak, konsepnya ke situ. Ya langsung aja ke konsep ketuhanannya Pak. Oke. Saya tadi nggak ke Paulus sama sekali Pak. Tapi kan Bapak sempat membahas tentang Yohanes loh. Loh, itu tadi kan Bapak yang bilang bahwasanya ada yang mati dan bangkit. Kan betul kalau saya menarasikan itu. Coba langsung ke konsep ketuhanan aja Pak. Oke, saya mau bertanya Pak. Allah Siap. itu Allah Gimana? itu Pak. Allah. Gimana Pak? Allah itu Allah. Suara saya jelas Pak ya? Iya, gimana? Allah itu akar katanya dari apa Pak? Nggak ada akar kata Pak. Kalau di dalam Islam Allah itu nggak ada akar kata. Kalau Allah bahasa Aramaik itu akar katanya adalah al-ilah. Allah itu bukan akar kata dari Allah. Sampai detik ini pun orang Arab, baik itu orang Islam Arab maupun orang Kristen Arab, tidak pernah menganggap bahwasanya Allah itu gelar Pak. Nggak pernah. Jadi orang Kristen, kalau Bapak menganggap orang Kristen itu Allah itu gelar ya Pak, betul ya? Gelar ya. Kalau Bapak menganggap Allah itu sebagai gelar, betul ya? Generic name, bukan proper name, generic name, gelar, bukan nama. Bukan nama. Kalau kita kan umat Islam, Allah Subhanahu wa taala itu kan nama Tuhan, kan gitu. Kalau orang Kristen apa? Kami kalau secara nama Tuhan kami itu tidak dapat dinamakan sebenarnya, karena dia adalah YHWH, aku adalah aku.
Nah, tetapi dari konteks sejarahnya, nama Allah itu diawali dengan kata El. Nah, diawali dengan kata El. Makanya muncullah El Shaddai, El Roy, dan El yang lainnya. Tapi tetap secara historik, ya, Allah itu adalah namanya YHWH. Itu tidak dapat dinamakan. Bahkan untuk menyebut nama YHWH saja, tidak semua orang bisa menyebutnya, Pak. Jangan, makanya keluarlah peraturan hukum Taurat, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu peraturan Taurat nomor 3 ya kalau nggak salah, Pak? Iya, karena memang nama itu sangat suci adanya, Pak. Jadi tidak semua orang bisa menyebut YHWH. Nah, seperti itu, Pak. Makanya saya katakan, ya, Pak, mengapa kami orang Kristen meyakini betul, saya tadi sudah jelaskan kan, meyakini betul dalam konsep ketuhanan, yang seperti saya jelaskan, bahkan di dalam perjanjian lama seperti Bapak tadi bawakan, aku adalah aku. Nah, jadi bangsa Israel sendiri pun, Pak, itu tidak mengenal, Pak, siapa itu Allah, khususnya yang Bapak sembah saat ini. Karena Allah itu adalah YHWH, dan di dalam Alkitab sendiri pun dikatakan jangan ada Allah lain di hadapanku. Makanya saya bertanya nih sama Bapak, apakah YHWH itu dengan Allah itu sama? Itu pertanyaannya. Nah, saya jawab ya, Pak. Saya jawab ya. Oke. Menurut sebentar. Menurut Islam, Allah itu satu-satunya Tuhan dan nama tidak akan pernah berubah menjadi YHWH. Tetapi yang menyamakan YHWH sama dengan Allah itu adalah Ravi Sadia Gaon. Itu adalah orang Yahudi. Itu pada abad ke-9. Jadi setelah Islam lahir ke abad ke-7, berisik. Setelah Islam lahir di abad ke-7, kemudian Rabi Sadia Gaon dari Yahudi itu menyamakan kata YHWH itu dengan Allah. Saya tunjukkan datanya, Pak, sebentar. Saya tunjukkan datanya ya. Langsung kita main data, Pak, biar enak. Oke. Sambil nyantai ya, Pak, sambil ngopi ya, sebentar ya. Siap, Pak, siap, beres. Saya buka datanya dulu. Deuteronomi 6. Nah, ini kemudian kita cek targumnya. Kemana Pak Pendeta ya? Masih ya? Ravi Sadia Gaon. Nah, ini dia. Rabi Sadia Gaon. Oke. Pak, masih monitor, Pak? Masih, Pak. Saya membuka ini, Pak. Membuka Al-Qur'an di handphone. Siap. Sebentar, Pak. Saya buka datanya dulu ya, Pak. Sadia Gaon. Saya tahu arahnya, Pak. Kemana itu, Pak? Saya tahu. Siap. Aduh, ini mana ini? Ini, oke. Sudah ketemu. Oke, saya akan balik kamera saya. Kenapa lemot sekali? Sudah kelihatan, Pak? Kelihatan, Pak, kelihatan. Oke. Kita cek di Sefaria langsung, Sefaria, Pak, sefaria.org ya, Sefaria teman-teman. Ini adalah otoritas orang Yahudi, setuju ya, Pak ya? Iya. Nah, saya tahu Pak arahnya, Pak. Jadi YHWH ini ya, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad, kan gitu? Ya. Saya bisanya ini doang. Oke. Hear, O Israel, YHWH is our God, YHWH alone, kan gitu? Iya. Nah, oke. Kita cek di tafsir Rabi Sadia Gaon. Oke. Nah,
Rasakan, Sadia Gaon kan? Nah, dia menyamakan, no Israel that Allah is our Lord, Allah is one. Pak Ardiansa, suara mulai ini putus-putus. Oke, cek. Oke, dilanjut coba Pak. Cek. Masih nge-lag gak teman-teman? Sebentar. Masih lag gak? Pak Pendeta dengar suara saya sekarang? Dengar Pak, dengar. Oke. Di sini di Sefaria Pak, di Ulangan 6 ayat 4. Ini kan YHWH. Ya. Kan YHWH. Nah, ini ditargum oleh Rabi Sadia Gaon sebagai YHWH, ditargum sebagai Allah, Pak. Gak jelas. Putus lagi Pak. Cek. Rabi Sadia Gaon ditargum sebagai Allah, Pak, ini. Cek. Aduh. Masih nge-lag. Masih nge-lag Pak, masih nge-lag. Kamera Bapak juga. Sebentar, saya close cam dulu bentar ya. Saya close cam bentar ya. Close cam dulu bentar. Oke Pak. Padahal ya, saya close cam dulu bentar. Oh, udah aman ya? Udah aman ya? Udah aman ya? Oke, dilanjut Pak. Udah dengar Pak ini Pak? Udah Dengar. kelihatan? Suara saya jelas? Jelas. Oke. Di sini kan di Ulangan 6 ayat 4. Di sini YHWH ini ditargum oleh Rabi Sadia Gaon. Ini sebagai Allah. Nah, sebagai Allah. Jadi orang Israel yang menyamakan YHWH sebagai Allah. Ini adalah orang pertama Yahudi, Pak, yang menyamakan YHWH sebagai Allah. Kita lihat Rasak ini, Sadia Gaon ini lahir tahun berapa, Pak? Kita lihat, Pak. Sadia Gaon pada tahun 882 sampai 942 Masehi. Nah, jadi sudah jelas ini mereka lahirnya makan YHWH sebagai Allah. Umat itu tidak pernah sama sekali menyamakan. Aduh, sebentar, saya tutup dulu. Cek Pak. Oke Pak. Oke. Jadi yang dengar Pak suara saya Pak? Dengar Pak, dengar. Oke. Jadi yang menyamakan YHWH sama dengan Allah itu adalah Rabi Sadia Gaon, Pak. Bukan umat Islam. Itu tertulis di mana? Tertulis di Sefaria. Sefaria di mana? Di Ulangan 6 ayat 4. Itu targumnya siapa? Targumnya Rabi Sadia Gaon. Rabi Sadia Gaon itu tahun berapa? Tahun 882 sampai 942. Nah, begitu, Pak. Jadi, Islam lahir pada abad ke-7, ke-8. Rabi Sadia Gaon abad ke-9 sampai 10. Begitu, Pak. Nah, gantian Pak. Ini yang ini. Pak Armi yang like ini. Cek. Teman-teman, suara saya suara saya aduh. Nge-lag dia. Kita tunggu ya. Ngapain di-kick? Oten sembarangan bilang saya nge-kick. Ardian saya ini nggak pernah nge-kick yang sopan-sopan. Kalau yang kurang ajar saya kick. Beliau ini sopan, jangan bikin framing. Ntar saya balik dulu kamera saya. Gimana caranya balik kamera ini? Ketemu lagi. Teman-teman masih nge-lag nggak? Coba nge-lag nggak suara saya? Ya kepental mungkin beliau ya. Nggak apa-apa, kita tunggu beliau ya. Oke, kita tunggu beliau. Apakah beliau sudah naik? Mana ya? Oh, belum ada. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Oke,
Jadi yang menyamakan YHWH sama dengan Allah itu bukan umat Islam. Sudah jelas. Itu tertulis di mana? Di Ulangan 6 ayat 4. Di mana itu tertulis? Di Sefaria. Siapakah Sefaria? Otoritasnya orang Yahudi. Siapa yang membuat Sefaria? John Ford. Nah, siapa John Ford? Dia seorang Yahudi. Nah, dia juga punya namanya website Atlas Obscura. Nah, begitu saudara-saudara yang terkasih. Oke, jadi umat Islam tidak pernah menyamakan Tuhannya dengan siapapun juga. Umat Islam Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah dirubah-rubah sebagai apapun juga, tidak pernah. Gitu. Rabi Sadia Gaon lahir tahun berapa? 882 sampai 942. Berarti Islam sudah lahir. Betul? Betul. Jauh berabad-abad setelah Islam lahir, barulah orang Yahudi menyamakan YHWH sebagai Allah. Karena hanya satu Tuhan saja yang berhak disembah, ya, yaitu Allah. Orang Yahudi nggak mau nyembah berhala. Nggak mau orang Yahudi nyembah berhala. Nah, begitu saudara-saudara yang terkasih. Supaya Anda ditangkap oleh Tuhan, supaya Anda dijamah oleh Tuhan, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman. Jadi begitu. Saudara yang terkasih. Masya Allah, barakallahu fikum. Saudara yang terkasih. Oke. Saya cek dulu ya, apakah beliau sudah naik lagi. Sebentar ya. Saya cek dulu. Belum ada naik ya, kita naikkan teman-teman muslim yang lain. Nah, saya juga boring sendirian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gurunda meluncur ke sini. Salam. Akhi Ardi. Wih. Ah, ini baru Siap. gitu. Saya Usaha terima. sendiri 2.400. Masya Allah. Mantap. Kan Gurunda. Ada Gurunda. Ada Gurunda. Yeay, ada Gurunda. Masya Allah, aku gedein bentar. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada Gurunda. Allahu Akbar. Assalamualaikum Gurunda, seneng banget. Sebentar. Ada Gurunda. Galonnya ya. Astagfirullahaladzim. Gurunda di sini. Ikonnya Saya gitu. naikkan yang lain Galonnya Saya dibawa naikkan lagi yang di lain. sini. Siap Gurunda. Saya naikkan bentar. Ada Ustaz Sugi minta. Nanti dimarahin lagi kalau nggak dinaikkan. Masya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya naikin oten ya Gurunda ya. Assalamualaikum Memang warahmatullahi Loh, langsung ada loh. Hebat nih satu. Waalaikumsalam Ada. Pak Amir. Sampai ngumpulkan 2.000 lebih nih. Tembus 3.000 katanya tadi Pak Amir. Iya. Tadi Oh, dia cuma bilang ini. nggak mau naik ya. Enggak tahu lu tuh. Trauma kali Ya Pak Allah. Gurunda. Gurunda di kamal saya. Aku screenshot ah. Bentar. Ada aja. Kamu Suruh open cam. Aduh aku naikin lagi, naikin teman-teman yang lain. Aduh, masya Allah, alhamdulillah. Nih, ini oten apa Islam ya?